Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-30 ayat 1-7. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya." Inilah perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit ketakutan, kegentaran, dan tiada damai. Tanyakanlah dan selidikilah, mungkinkah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat menaruh tangannya pada pinggang seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah pucat? Telah kalah, sungguh dahsyat hari itu, tidak ada taranya. Itulah masa kesusahan bagi Yakub, tapi darinya ia akan diselamatkan. Bagi setiap mereka yang berstatus sebagai pengikut Kristus sejak kecil, cenderung tidak asing lagi dengan tradisi pengajaran iman yang didapatkan sejak masa kanak-kanak. Misalnya pengajaran di sekolah minggu. Bahkan tidak sedikit para orang tua yang memang secara serius memerhatikan pertumbuhan iman anaknya melalui cerita-cerita dan para tokoh Alkitab. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak mengalami pendidikan dan pembentukan iman sejak mereka kecil. Tentu saja hal ini merupakan praktik iman yang baik dan perlu terus-menerus dilakukan di segala generasi dan zaman. Perintah Tuhan yang muncul pada perikop ini telah menunjukkan bahwa tradisi pengajaran firman Tuhan merupakan sesuatu yang memang sudah mengakar dalam hidup umatnya sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini bahkan sudah terekam secara eksplisit melalui catatan Nabi Yeremia yang merupakan perintah langsung dari Tuhan. Yeremia mendapatkan mandat untuk membuat catatan yang terstruktur dan terencana mengenai seluruh perkataan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memang ingin mendidik umatnya untuk tidak lepas dari akar pengalaman iman, sehingga para generasi mendatang tetap dapat mengalami pembelajaran dan pendidikan iman melalui catatan tersebut. Secara lebih nyata, kita pun patut bersyukur atas kehadiran Alkitab yang masih dapat kita akses di masa sekarang. Kita perlu menyadari bahwa Alkitab merupakan catatan perkataan Tuhan dan berisikan kesaksian para umatnya di masa yang lalu, yang sangat berguna untuk pengenalan yang intim dengan Tuhan serta pembentukan iman yang kokoh kepadanya. Artinya, bukankah sebuah kekonyolan jikalau umat Tuhan justru menyia-nyiakan catatan perkataan Tuhan tersebut? Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini tidaklah berhenti bagi umat Tuhan di era pembuangan ribuan tahun yang lalu, melainkan tetap berperan sebagai bahan permenungan, pengenalan relasi dan pembentukan iman yang efektif bagi seluruh umat di berbagai zaman. Itulah mengapa kita selalu perlu mengupayakan pembentukan iman yang berkesinambungan, mulai sedini mungkin dan tidak terhenti selama kehidupan kita tetap berlangsung. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebagai umat-Mu yang telah diberikan akses dan kesempatan yang begitu besar, yang begitu luas untuk menerima, untuk mendengarkan, dan untuk mengalami perkataan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar meresponsnya dalam sikap hidup yang nyata sebagai bentuk ungkapan syukur dan keseriusan iman kami sebagai umat-Mu. Biarlah dan semoga kami terus bertumbuh menjadi umat yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.